Dep Viewers, kembali lagi di Dep Talk. Sebelum itu pasti kalian sudah pernah berjumpa atau berkenalan dengan saya. Pada episode 1 kemarin saya membahas tentang Field Project Study di Desa Wisata Dokan. Sekarang saya sudah bersama teman-teman saya nih, dan juga sudah pasti dengan tema yang berbeda. Tema kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengalaman atau perjalanan teman-teman yang dilakukan pada saat mereka liburan. Sebelum itu boleh dong teman-teman perkenalkan diri masing-masing, mulai dari kakak yang sebelah kanan ini. Kakak siapa namanya? Halo guys, aku Keisha Almira. Halo Kak Keisha. Halo. Berikutnya ada kakak siapa yang motong-motong poni? Halo guys, perkenalkan nama saya Henis Dayantinduru. Halo Kak Henis. Berikutnya ada kakak siapa yang berhadapan dengan saya langsung ini? Perkenalkan semuanya, nama saya Cesha Nazifa Surbakti, biasa dipanggil Ziva. Halo Kak Kak Ziva. Ziva. Oke, baik. Sekarang langsung dengan pembahasannya. Pertama, saya mau bertanya untuk kakak yang di sebelah kanan ini dulu. Kakak boleh cerita apa nih, tempat wisata apa yang saat liburan kakak pergi berkunjung atau yang paling berkesan, yang membuat kenangan itu penuh kenangan lah. Yang paling berkesan ya, sepertinya waktu aku liburan ke negara tetangga. Oh, berarti ini di luar negeri guys, Iya, guys. bukan di sekitaran Sumut. Aku kemarin perginya ke Singapura sama ke Thailand. Dua destinasi ya? Iya, dua destinasi, dua negara. Dua negara, tapi dalam waktu yang berbeda. Iya. Aku apa ya? Berkesannya karena biasanya kan kalau misalnya pergi-pergi tuh pergi sendiri ya. Iya. Kayak misal pergi sama keluarga, Ya, tapi ini saudara. pergi sendiri gitu ya? Ini aku pergi sendiri. Oh, solo traveling ya? Iya, solo traveling. Keren. Awalnya sih waktu mau pergi tuh kan, aku mikirnya kayak di sana sama siapa, takut nggak ada yang dikenal, ngomongnya kayak mana. Tapi setelah aku pergi, ternyata sangat seru karena kita dapat kawan baru, dapat pengalaman baru, dapat pelajaran baru. Itu seru banget. Aku di sana kayak nggak ada yang aku kenal kan, jadi aku kayak sama orang nih. Berarti kakak berani? Itu kapan Berani itu? dong. SMP? Itu enggak, itu waktu aku SMK. Oh, SMK. Iya. SMK kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 udah mau Kelas kuliah, 3, udah iya, mau udah mau lulus. kuliah. Tapi berani sih sendiri. Di bawah 17 tahun sih. 17 kayaknya. tahun udah pergi. Keren ya. Iya, keren memang. Approve. Udah berani. Berarti coba buat pesan. Nah, nantilah itu ya. Lanjut Oke, dulu oke, ceritanya. iya. Lanjut dulu ceritanya. Apa lagi? Apa lagi ya? Ini yang di mana nih? Singapura atau Malaysia Oh, nih? Pertama. aku waktu ke Singapura sama ke Thailand itu aku pakai apa ya? Aku ke Malaysia dulu kan, Oh, terus ke aku Malaysia dulu. ke Thailand. Terus beberapa waktu lagi aku baru ke Malaysia lagi, baru ke Singapura. Karena kalau misalnya kita dari Malaysia terus kita pergi nih ke negara-negara mana, itu murah. Iya, Bener kan? Pasti kalian pernah kan? Iya. Kalau misalnya Bukan kita pernah, lebih tahu aja. Iya, Pernah dalam mimpi. suatu saat pernah. Iya, dalam mimpi. Semoga nanti kita juga bisa. Amin. Kalau misalnya kita piginya dari Indonesia, tiket mahal banget guys. Iya. Gak sanggup. Tapi kalau dari sana murah. Jadi itu ke Malaysia itu jalan-jalan kayak di mana gitu? Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur. Ibu kotanya. Pergi ke tempat wisatanya atau cuman Pergi berlibur? ke Batu Cave-nya. Oh, Batu Batu Cave gak sih itu namanya? Oh, udah itulah pokoknya. Terus apa tuh sih? Ke Genting. Yang di atas. Genteng. Genting. Kalau di sini tuh kayaknya di Brastagi, kayak tahu nggak sih Puncak, apa ya? puncak. Kayak Di bukit puncak gitu ya, ya. di puncak yang ya. kayak naik kereta yang di atas, yang jalan ngelewati bukit itu loh. Apa Oh, sih iya, namanya? iya, itulah. Puncak, itu namanya Sky puncak. Genting, nggak tahu lah aku. Puncak ya. Nah, lanjut. Naik Terus? itu seru banget. Oh, jadi itu berdua sama ini ya, tour guide gitu ya. Kan jadi kakak kan sebenarnya kan nggak bisa bahasa sana, berarti sama Enggak, tour enggak. guide dong. Waktu di Malaysia aku nggak pakai tour guide, aku sendiri. Oh. Jadi pas di Singapura gitu. Waktu ke Singapura sama ke Thailand aku baru pakai tour guide karena kan kita nggak tahu kan. Berarti kalau Malaysia ini udah biasa karena udah biasa ya, udah Iya, hafal-hafal udah gitu jalan kan di sana. bahasanya sama kan. Iya, bahasa Jadi, Melayu. bisa kita ngomong langsung minta tolong. Jadi kalau misalnya ke Thailand sama ini kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau belanja nih, kita cuma pakai how much gitu. Pakai bahasa tubuh sama pakai bahasa Jadi kira orang sedari bisu. Nggak dong. Enggak. Jadi ketika
pas ke Malaysia udah nih berarti dalam satu liburan itu langsung pergi ke Malaysia, Singapura, Thailand langsung gitu ya? Enggak, Atau gini, beda-beda? waktu aku kelas 3 itu aku pergi ke Malaysia dulu, Iya. baru aku ke Thailand. Terus tahun berikutnya aku ke Malaysia lagi, baru aku ke Singapura Oh gitu. tahun depannya lagi. Gitu guys. Oh jadi kalau ke Singapura ini apa nih foto di Foto di ikon Singapurnya yang iya. ada singa kecil kan, terus Air ada kayak mancur. kayak kapal-kapal yang apa sih ikonik pengen kita. kali keluar negeri kapan ya Wen? Seru banget, negaranya bersih, terus orangnya ganteng-ganteng lagi. Aduh, wah, beda nih ya. Berarti kan menurutku kakak ini memang pemberani di umur segitu, pas SMA kelas 3 udah pergi solo traveling. Padahal setahu saya, kita kan kebetulan sekelas nih ya. Dia ini kayaknya anak strict parent deh. Dari buat di ini ya, jadi kayak dilarang-larang sama mamanya, tapi kebetulan bisa ya pergi sampai ke luar negeri loh. Di Sumut ini aja kadang mungkin gak diizinin. Iya guys, karena aku mohon-mohon tuh sama mama aku bilang kalau enggak sekarang kapan lagi? Masa muda harus Masa muda itu harus dinikmati. guys. Iya, Tua biar kita ada nggak bisa cerita untuk kemana-mana. turun temurunnya. Bener Buat banget. dulu dong kak, pesan-pesannya untuk kawan-kawan di luar yang masih takut nih untuk kayak untuk solo traveling gitu. Jadi kayak aduh takut nanti gini gak bisa. Jelaskan. Pesan aku ya dari aku nih, kalau misalnya ada yang takut berpergian sendiri, takut kayak ditengokin orang, takut orang berpikir kayak ih nggak punya kawan atau orang bodoh sih pergi sendiri. Jangan guys, sebenarnya orang-orang itu nggak mikir gitu, itu pikiran kita aja ya. Iya bener nggak betul sih? itu. Tepuk tangan benar. dulu guys. Tepuk tangan dulu guys. Keren banget. Jadi jangan takut berpergian sendiri, itu kayak menguji nyali nggak Iya, sih uji pergi nyali. sendiri. Mental jangan kerupuk. Iya, itu me time kita guys. Jadi nikmati waktunya. Karena masa muda itu nggak bisa diulang dua Iya kali. Iya, betul. betul. Oke, Kalau baik. nggak sekarang Cuk. kapan lagi? Iya kapan lah itu kalau orang Kapan? bilang. Baik guys, jadi kakak Kesha ini sungguh-sungguh berani. Selain berani, ya apa lagi ya dibilang ya. Itulah pokoknya dia masih berani beda sama kita atau mungkin kakak-kakak ini mungkin juga berani tapi dia ini pas umurnya masih di bawah 17 tahun gitu. Udah bisa solo traveling ke luar negeri tanpa ada rasa takut. Oke baik, sekarang kita geser ke kanan sedikit sama kakak. Siapa tadi ya? Kakak Henis. Kakak Henis di mana nih? Masih di sekitaran Sumut sini atau di luar atau sama nih kayak kakak ke luar negeri? Kalau aku masih di sekitaran Sumut Oh kok. di Sumut masih Iya. di Sumut. Di mana itu kak? Kebetulan kemarin aku liburan ke daerah Danau Toba. Oh. Bertepatan tuh di Paropo sama di ujung Silalahi. Ujung Silalahi. Ujung pandang. Apa nih kakak dapat dari sana gitu? Banyak sih, ada senangnya, ada nggak senangnya. Kalau Coba untuk cerita dulu yang pertama kayaknya dari gak senangnya dulu. dari nggak senangnya, nggak kalau enak untuk dulu ya. dari nggak Gak senangnya enak dulu itu baru ada sih, enaknya. karena kebetulan juga aku berangkatnya itu naik kereta bareng sama kawan-kawan. Kawan apa kawan tuh? Kawan-kawan, kawan seumur hidup. Tahun suri. Jadi Semoga situ amin. kebetulan kami naik kereta, yang gak naiknya itu sih badan tuh kayak Capek. terasa encok, pinggang nih Berapa sakit. jam kak? Kebetulan kami kemarin juga piginya itu di liburan hari Lebaran, Oh pantas lah. lagi Macet rame-ramenya lah ya. macet. Kami Macet. kemarin sekitaran 4 jam. 4 jam dari Medan. Wow. Betul, 4 jam. Yang Nggak gak enaknya kebayang. itu sih guys. Gak kebayang itu apa keramnya kayak mana. Oh banget. Pengen berdiri atas motor itu kan. Iya, kayak kami tuh berhenti tuh hanya berapa kali ya? 2 kali kalau 2 nggak kali salah aja berhenti. selama 2 4 jam itu. Iya, selama 4 jam itu. Karena ngejar target juga biar nyampe ke Berarti sana cepat. dari pagi ya ini ya. Iya, dari pagi. Dari pagi jam berapa? Jam 6, jam 7. Jam 7 kalau tidak salah. Oh jam 7 udah gerak dari Medan. Iya, udah gerak dari Medan. Udah sampailah ke pertama kemana nih? Nyampenya itu pertama di Paropo Di dulu. Paropo dulu. Terus kami lanjut ke ujung Silalahi. Paropo ke ujung Silalahi itu dapat lagi macetnya? Tidak. Tidak. Itu berapa menit itu? Masih sama di sekitaran Danau Toba itu ya? Masih sama, cuman ini lumayan jauh, ada sekitar 1 jam. Oh 1 jam. Dari Paropo ke ujung Silalahi. Berarti kalau ditambah-tambah 5 jam juga ya? Iyalah, begitulah. Capek kali itu, aduh gak kebayang. Itu sih. Pinggang aman. Pinggang aman.
aman lah, aman-aman. Ya, selagi duduk diam ya. Ini kebetulan juga jalan kan sama teman seumur hidup. Aduh, jadi nggak terasa ya guys. Iya, nggak terlalu terasa sih Jalannya capeknya. sama penyemangat. Poinnya punya teman seumur hidup. Cari lah Jep. Cariin dong. Itu kan jadi kalau pas sampai di Paropo, nah sekarang senangnya nih. Oke. Senangnya tuh pasti Mungkin- nggak view-nya lah ya. Pasti Yaps. Kalau untuk yang senangnya itu yang pertama itu karena berangkat sama kawan-kawan rame-rame nih kan. sama Apalagi iya Ya. itulah pokoknya. apalagi sama itu. Oh. Terus naik kereta juga ya kayak bisa bercanda-canda lah gitu kan, kayak nyapa-nyapa orang. Iya. Karena kemarin juga kami udah di daerah Danau Tobanya itu kami jumpa nih sama orang-orang. Orangnya tuh klakson loh, kayak saling-saling apalah kayak mana tuh Sapa-sapaan. saling sapa-sapaan. Jadi kayak seru kan. Terus yang kedua itu seru itu karena view-nya keren sih guys. Di Paropo ini. Dua-duanya di Paropo dan Ujung Kalau di Silalahi. Paropo ini view-nya apa? Danau Toba ya? View-nya Danau Toba sama Danau sorry Toba ya, guys, juga. Terus view-nya terus apa lagi ya? Selain ada danau apa lagi? Bukit-bukit. Terus kalau di Paropo ya ada bukit-bukit, tempat-tempat campingnya. Berarti sempat camping juga. Sempat. Oh ya, camping lah jadinya. Kebetulan juga kami kemarin nginap di situ, camping, di Paroponya. Sehari aja, semalam aja. Iya semalam. Besoknya udah pulang. Iyalah capek guys dari Iya. ini berapa 4 jam. Perginya belum pulangnya. Harus Iya. camping ya memang cocok. Memang betul. Kalau langsung pulang sih nggak enak sih. Iya. Encok tuh badan encok kali. Bencok. Sakit lah kram langsung semua. Jadi Iya. dari Paropo sampai ke ujung Silalahi. Pak sampai ujung Silalahi itu kayak gimana? Di Ujung Silalahi itu filmnya itu Danau Toba. Terus kalau tahu Bukit Cinta, pemandangannya itu Bukit Cinta. Bukit cinta kamu. Aduh, melihat bukit cinta dengan orang yang dicinta. Bisa aja kakak ini. Gombalnya kuat kali. Terus ya. di Ujung Silalahi juga ada camping kok. Ada Oh, tempat jadi camping kakak juga. campingnya mana? Di ujung Silalahi atau di Paroponya kami camping. Kayaknya lebih nyaman di situ. Iya, ya? lebih enak di Paroponya lah gitu. Kalau beda dari kan kebetulan ini anak destinasi nih ya kak. Apa nih bedanya dari Paropo sama ujung Silalahi? Yang menariknya itu di mana? Yang menariknya itu Menurut kakak aja nih ya, nggak tahu pemandangan yang lain. Kita tanya. kalau khusus menurut Kak saya Henis. sih hampir sama ya, karena kayak view-nya sama-sama Danau Danau Toba. Toba. Bukit Cinta juga sih sama juga pemandangannya. Cuman kalau di Ujung Silalahi bedanya itu kayak di Paropo mungkin jalannya agak mulus nih. Ya. Tapi kalau di Ujung Silalahi itu jalannya rusak. Jalannya rusak. Berarti untuk aksesibilitas di sana masih kurang. masih kurang untuk Bikin aksesnya. sana. Bahkan untuk mencapai ke Ujung Silalahi itu mobil nggak bisa. Nanti ada khusus yang bawa mobil itu nanti parkir, nanti dia jalan ke dalam karena jalannya itu sempit, udah sempit berbatu-batu lagi. Batu-batu terus rumput-rumput. Iya. Kiri kanan itu semua kirinya tumbuh, rumput iya. semua. Itu aja sih. Jadi kalau yang pengguna mobil datang kemana tadi? di Ujung Silalahi Iya, ujung Silalahi berarti harus parkir terus jalan trekking jalan ke dalam kaki. itu. Iya. Capek banget ya. Capek Lumayan lah. sih, ada sekitaran 20 menit gitulah. Tapi kalau ujung-ujungnya dapat view-nya yang bagus ya nggak apa-apa sih. Iya, Terbayarkan. terbayarkan rasa semua. capeknya sih. Berarti cuman motor aja yang bisa masuk sampai tembus ke dalam. Hanya motor aja. Bayar parkir lah itu ya. Hanya 5.000. 5.000. Murah Motor, lah. motor mobil semua sama ya. Kalau motor 3.000. 5.000, mobil 10.000. Oh, murah. Masih murah kok. Berarti guys. tiket masuknya itu juga ada ya di apa? Ujung Silalahi. Itu yang tadi itu. Yang 5.000 tadi itu. Itu Hanya udah uang termasuk parkir parkir. aja ya, udah Iya. termasuk uang parkirnya. Murah-murah banget. Murah kok. Itu udah termasuk semuanya ya berarti ya kan. Jadi pas kakak camping pulang lah ya. Pulangnya balik dari itu tuh sore Iya, sore. Nyampe Balik ke Medan Medan. malam. Itu hari Lebaran itu kemarin hari apa ya? Lupa juga hari apa sih. Iya, Pokoknya hari di Sabtu. liburan lebaran lah. Seru nggak itu kak? Seru. Seru banget. Enak ya lah. Enak banget. Aduh enak kali. Enaknya karena sama pasangan. Nanti ajak lah ya kak. Iya Maksudnya aman. Nanti kalau liburan aku ajak. kok. jadi tour guide gitu. Jadi Tour guide. kawan-kawan kalau mau ke Ujung Silalahi kemana lagi? Ke Paropo. Susah Paropo.
Jauh ya, tapi itu jauh ya dari Medan sebenarnya 4 jam. Sama aja sih, itu di Samosir kan? Iya, Iya kan? masih sekitaran situ. Tapi kalau bisa tuh kalau pergi tuh lain kali naik mobil. Kalau bisa disewa mobilnya kan. Kalau menurut aku sih Kak naik kereta ya. Karena kayak lebih dapat. Sebenarnya kalau naik kereta itu semuanya dapat, guys. Capek, senang, seru, Dapat. Semua itu dapat. Kalau naik mobil tuh kadang tidur. Tidur, Nggak lain iya, itu pasti bawaannya tidur. tidur. Itu udah sering sekali Bosen juga. sering sekali itu terjadi di setiap ini wisatawan tidur. Oke, makasih Kak Heni. Sekarang kita geser lagi ke kanan sampai habis. Sama siapa kakak tadi? Kakak Jipa dipanggil ya. Kakak Jipa ini kemana nih Kak? Mau ceritanya sama di sekitaran Sumut, di area Medan atau luar negeri lagi? Kebetulan saya mau ceritain di sekitaran Sumut ya, Sumatera Ya. Utara kan, karena saya memang masih pecinta lokal. Iya. Karena memang potensi keindahan alam di Sumatera itu sangat benar-benar bagus. Iya. Kemarin baru saja semalam saya sama teman saya, hostnya Arabella, kami baru dari Lau Berte, Kolam Abadi, Kolam Kaca sama air terjun Tero-Tero. 4 destinasi Wow. dalam satu hari. Satu hari. Iya. Enak banget ya. Kami start dari Medan itu terutama kan kami berdua itu kan rumahnya deketan Iya. lah. Itu sekitaran jam 6.40 tuh kan start kita kan. Terus sampai di Gatsu nunggu teman titik kumpul di sana itu sekitaran jam 7.15 atau setengah 8. Habis itu kita pergi terus sampai di Binjai kilometer 13, kami udah jam 8 sampai situ. Terus sebenarnya kami udah sampai guys di Jalan Namu Ukur, itu dekat dari Langkat itu. Kami ke destinasi 4 destinasi itu ya kan? Iya. Tapi kami makan dulu, amunisi dulu Isi perut biar dulu, guys. biar ada tenaga kan, biar kami nggak lemes karena itu trekkingnya tuh bener-bener trekking banget ya kan Bel? Iya, tapi sebelum itu guys, kita belum tahu nih trekkingnya tuh sebenarnya seperti apa. Kita kira mungkin gampang. Boleh Kak Gampang, Jipa? makanya kami kira kayak ya udah deh 4 aja destinasi kan murah gitu. Ternyata melebihi Gunung Sibuatan guys. Kalian kalau tahu Gunung Sibuatan tuh trekkingnya tuh kan kayak kayu, lumpur, licin. Nah di situ sama guys. Mungkin kalau misalnya satu destinasi capek sih capek, tapi nggak keterlaluan ya kan. Ini kami 4 destinasi. Misalnya kami pertama ke Kolam Abadi. Nah Kolam Abadi itu kami trekking kan, trekking pakai tali juga, ngelewati akar-akar kayu, pohon-pohon kan. Terus ke bawah itu nggak pala capek sih tapi capek. Terus ke Kolam Kaca kami tuh nggak naik lagi kan Bel. Iya. Kami tuh langsung turun gitu guys dari kolam tersebut kan Iya, sampai langsung Kolam Kaca. Jadi meluncur tuh nggak aja. terlalu capek. Siap dari Kolam Kaca itu kami naik guys. Tuh trekking juga capek banget melewati lumpur. Kenapa bisa jadi lumpur? Karena kan tadi tanah kan, hutan. Jadi ada juga orang yang dari kolam itu naik tuh kan bawa Basah, air iya, kan, bawa basah. Jadi buat ya becek lah, lumpur licin, dan itu kayak jalurnya tuh sempit, keluar masuk itu sama. Jadi tuh kayak kalau ada yang mau naik, kami yang mau turun tuh tunggu dulu atau enggak gantian lah gitu kan. Terus kayak cuman kami berharap sama ya dari apa kayu-kayu doang kami pegangan gitu kan Bel. Kurang Akar-akar safety lah. Kalau kalian belum pengalaman, saya rekomendasi jangan 4 destinasi sih. Apalagi pemula, untuk pemula untuk kayak mau pergi-pergi berpergian gitu satu aja dulu kalau mau coba biar jangan kaget langsung. Iya. Dan kalau kesana tuh saya rekomendasi untuk yang bener-bener pemula atau yang nggak tahu jalur trekking itu menurut saya tuh kalian harus menyewa tour guide, karena tour guide itu dia nggak selain mengarahkan tapi dia juga bisa mendokumentasi kita pada saat di sana. Yang kedua dia juga bisa membawa barang kita. Iya, membantu kita. Jadi kalau gitu tuh nggak terlalu repot dan nggak mahal-mahal banget kok. 4 destinasi itu cuma 100. Tapi kalau satu destinasi itu cuma 50 per orang. Jadi menurut saya kalau memang yang udah pernah trekking atau apa ya bagus sih 4 destinasi. Tapi kalau misalnya yang benar-benar pemula gitu kan, mending satu, nggak apa-apa mahal kan daripada nggak capek atau pingsan gitu Menurut kan. Kak Jipa nih dari 4 itu mana nih yang mau direkomendasikan untuk kawan-kawan kalau mau pergi ke daerah Langkat? Ini kita menurut 4 destinasi ya nih kan. Kolam Abadi, Kolam Kaca, air terjun Tero-Tero, sama Loberti. Menurut saya kalau untuk pemula ya yang nggak bener-bener jalur trek yang nggak berbahaya atau curam,
menurut saya sih ke kolam abadi atau ke kolam kaca. Terus kan tadi saya kan bilang kalau ke kolam kaca itu kami nggak naik lagi kan guys dari jalur bawah dari Iya. air sungai. Kalau dari darat bisa Kak? Bisa. Itu kalau misalnya kalian nggak sama-sama mesen kolam abadi atau kolam kacanya gitu, daratnya juga bisa. Kalau untuk pemula sih itu ya kalau kolam kaca sama kolam abadi karena trekkingnya nggak terlalu capek-capek juga, kami ngelewati sungai, bambu ya kan Bel. Jadi kami lewati jembatan. Nah jembatan itu cuman Sepanggal, sepuntung ya, kayak besi yang bambu. ditaruh gitu. Cuma 30 cm. Bayangin badan saya kan nggak kecil kan, besar juga sama kayak Bella kan. Tapi kami berani guys. Memang capek juga tapi di Udah mau pingsan dia. kalau di kolam abadi ini trekkingnya tuh daunnya lebih kering kan, jadi Iya. nggak rawan lecet. Kalau ke Lauberte saya rekomendasi yang bener-bener suka trekking. Kenapa saya bilang gitu? Sumpah itu menantang kali. Jalur Iya, sabar pulang turun tuh sama. Jadi memang di situ Gak ada tuh bedanya. memangnya tuh jalannya tuh memang sangat-sangat ekstrim. Pokoknya dari empat itu Lauberte. Tapi menurut kakak ini ya, menurut kakak sendiri, kebetulan kakak ini nih kemarin sudah sangat-sangat capek saya lihat. Jadi dia juga jalannya lama. Jadi aku sama kawanku ini udah pergi duluan, udah sampai duluan, dia masih di atas. Coba kakak cerita. Sebenarnya apa yang bikin sampai ngos-ngosan bisa capek? Sebenarnya bukan lebih ngos-ngosan sih. Paha saya mau Iya. pisah dari badan saya guys. Sakit kali. Kenapa saya bilang gitu? Pertama kan kami pokoknya setiap destinasi itu kami naik turun. Dan naik turunnya tuh jalannya nggak 10 menit, setengah jam bahkan Iya, 40 menit kami trekking. Kalian bayangin bisa, iya, belum bisa. pulang, belum pergi. Terus ke Lauberte turun air terjunnya itu tahu tangganya itu gini guys, bukan gini. Lurus. Kalian bayangin tuh lurus. Terus kalian itu turun ke bawah itu nggak pakai apa-apa, nggak bukit. Pegang aja. Bukit kalian pakein tali. Kalian kayak tali gitu kalian Ini turun. enggak. Ini kami gitu bukan kayak atau ada jalan yang udah Iya. diapain tuh enggak. Makanya Lauberte ini sebenarnya masih sangat-sangat asri. Apalagi pas zaman 2015 ke atas itu Lauberte itu nggak ada bambu-bambu kayak kami kemarin sih, kayak cuman ya jalan lurus aja ya kan Bel. Iya jalan lurus saja jadi lebih capek. Tapi pas sampai di situ semua langsung Itu surga dunia sih, airnya dingin banget kan Bel. Lauberte sih menurutku lebih bagus. Lebih bagus tapi ya. Iya, trekking. Tapi kalau untuk satu you know destinasi lah. kayaknya itu aja sih. Itu aja yang cocok. Tapi aku rekomendasi kalau Lauberte ini Palaruga, walaupun dia satu destinasi yang buat pemula minimal seminggu kalian harus lari karena ini bener-bener trek itu bahaya. Bahaya curam. Nih tangan saya luka ketusuk kayu. Temen saya lecet nih kan kena pinggiran dahan pohon. Enggak, dia hanyut kemarin. Dia kayak terhanyut ke tapar-tapar ke batu-batu kiri samping kanan kiri Serem itu. banget ya. Tapi seru loh, guys, seru loh. Kemarin saya kan dia duluan guys. Kak Bella ini duluan. Saya sama Kak Asa kan kemarin. Karena licin, saya terpelosot ke bawah, hampir mau ke jurang untuk ditolongin. Terus Ya, itulah celana guna saya tour guide. koyak guys, koyak. Malu kali. Sampai tour guide-nya tuh nyerahkan bajunya untuk saya untuk nutupin koyaknya Untung itu. tour guide-nya itu baik. Baik namanya Bang Andika. Baik lah ya, Ipalku. Itulah pokoknya. Semoga dia nonton podcast ini. Karena kita bilang dia baik. Oke, itu aja. Baik. Berarti dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan ini akhir-akhir ini kan nanti kita juga akan pasti berlibur lagi, libur semester. Yes. Libur semester kan Iya, pasti benar-benar. nanti pasti bisa bercerita lagi apa ya dibilang pengalamannya atau hal-hal yang berkesan nanti pada saat liburan semester ini. Oke, baik. Kita mungkin masih bisa berbincang-bincang sedikit lagi mengenai apa ya, kita berbincang yang enak ini. Tuh. Saya masih penasaran sebenarnya kalau soal ini ya, luar negeri ini. Kakak kalau di Sumatera Utara yang paling dekat sebenarnya yang mana? Apa? Sumatera Utara yang paling dekat. Yang dari Medan lah, yang pernah kakak pergi. Ke Danau Toba. Oh, Danau Toba. Pernah ke Sibolga juga.
Bagus tuh si Bolga tuh pantainya. Semoga bagus. Guys, jadi kan sebenarnya saya ini kan memang anak rantau, jadi saya belum tahu lah tentang destinasi yang ada di Sumatera Utara ini. Mungkin saya bisa tanya satu-satu dari teman-teman ini yang mau direkomendasikan kepada saya. Yang pemula, saya ini kan pemula, belum tahu. Kalau bisa yang dekat lah, dan juga budgetnya itu jangan terlalu mahal. Cari yang murah-murah tapi Yang enak lah ya. Murah dan dekat. Coba Kak Kesha Sepertinya jangan. nggak ada sih. Nggak ada. Karena Semuanya kan alam butuh. itu mahal. Ya, guys. Ada harga, ada Kualitas. Coba kalau Kak Kesha nih sebenarnya kayak mana yang enak kayak gitu? Apa ya? Dari kakak bertiga lah kalau disarankan. Aku juga kalau bingung nih. cocok. Kalau aku sih rekomendasi kalau nggak Danau Toba, Brastagi. Brastagi yang di apa? Bundaling. Laukawar. Iya, Laukawar. Danau Laukawar itu loh, belum pernah pergi sebenarnya. Enak murah tuh. Coba Bel. sih. 40 kalau naik Harus kereta. coba. 40 naik kereta tapi itu. Enak banget Jauh. tempatnya Udah adem. pernah pergi Laukawar? Sudah. Sudah 3 kali, udah iya. muak kali. Kita pergi. Iya kan, nanti pergi lagi Ayo, ya. ayo. Kita kan kemarin dari Langkat tuh kan Bel. Yang dari Langkat ini tuh bisa ke Danau Laukawar lewat Pamas Melir bisa tuh. Terus Iya. aja. Nantilah sekali-sekali nanti kita pergi lagi kan ke pengen Laukawar. ya. Kita ini ada destinasi harus pergi semuanya kalau bisa semua tempat, kalau bisa sampai ke ujung, kalau bisa juga orang ini bisa ikut saya pulang kampung ke Papua. Pengen kerajaan Pengen murahin dong tiketnya. Please dong, siapanya yang buat Please tiket dong. ini? Buat Bapak- murahin Bapak siapa 500 lah ya, 500. Jangan dong Menteri Keuangan. 500 tuh kelewatan minimal 2 juta lah itu Iya, udah kayak 2 upload. juta lah. Iya, 2 juta kan ya. Ini mahal banget ya kan. Itu aja topik-topik kita, pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Kita tutup aja ya, kita tutup dengan mengucapkan selamat siang, terima kasih. See you guys.